Firman Tuhan hari ke-192, 11 Juli tahun 2025. Kolose pasal 3 ayat 16, perikop, hidup lama menjadi hidup baru. Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-192, tanggal 11 Juli 2025, adalah diambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 16 dengan perikop hidup lama menjadi hidup baru. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Kita tetap menyampaikan pedoman selama bulan Juli tahun 2025 dengan topik setia melayani Tuhan dan hidup dalam kehendak Tuhan. Artinya hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Dijabarkan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 dengan intinya adalah berdirilah tegak, jangan goyah, bekerjalah untuk Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan, agar jerih payahmu tidak sia-sia. Artinya benar-benar diterima oleh Tuhan apa hasil usaha kita, yaitu untuk hidup yang kekal. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Apa latar belakang daripada Kolose pasal 3 ayat 16 yang dikatakan hidup lama menjadi hidup baru? Sini kita lihat ayat ini, yaitu hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Latar belakangnya bahwa ayat ini menekankan pentingnya pengajaran dan hikmat Kristus dalam hidup seorang percaya. Hikmat Kristus. Kedatangan Kristus adalah untuk merubah, mentransformasi dari hidup lama menjadi hidup baru sesuai dengan karakter Allah. Jadi di sini jelas dikatakan bahwa menekankan pentingnya pengajaran dan hikmat Kristus dalam hidup seorang percaya yang sudah bersama dengan Kristus. Ayat ini mengajak kita untuk saling mengajar dan menasihati kita satu sama lain dengan penuh hikmat, serta menunjukkan lagu-lagu pujian untuk memuliakan Tuhan. Jadi saling menasihati, saling mengajar antara satu dengan yang lain, sambil menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan. Itulah kalau kita sudah menjadi diperbaharui, saling menasihati dan saling menegur, saling memperingatkan supaya tidak luput, supaya kita bisa luput dari bahaya-bahaya yang bisa mengganggu kita.
belenggu-belenggu yang menutupi kita bisa kita hindari apabila kita saling menasihati. Sebab kadang-kadang kita tidak tahu apa masalah kita, apa kesalahan kita. Tetapi orang lain bisa menunjukkan bahwa ini kesalahanmu. Maka dia mencoba menegur kita dan itu menjadi baik bagi kita. Disinilah pentingnya saling menasihati dan saling menegur antara satu dengan yang lain. Nah, bagian penting dalam ibadah kita, para peneliti menunjukkan bahwa musik, tadi dikatakan lagu-lagu pujian sambil menyanyikan lagu pujian dan juga memuji dan memuliakan Tuhan. Para peneliti melihat bahwa alat musik itu memiliki kekuatan untuk meningkatkan kenangan, kesadaran spiritual, dan bahkan membangun hubungan yang lebih baik dalam komunitas. Coba kalau kita lihat, bernyanyi bersama memuji Tuhan dalam komunitas tersebut terjadi hubungan yang intim antara yang satu dengan yang lain. Dengan bernyanyi bersama, kalau kita lihat dalam kor, lagu-lagu paduan suara, kita lihat harmonisasi daripada orang per orang, dan juga begitu indahnya suara yang dihasilkan. Disitulah kekuatan daripada bernyanyi itu membangun komunitas, membuat semangat daripada seseorang. Maka ada kalanya orang mengatakan, kalau kita lagi galau atau lagi tidak enak atau kurang sehat, putarlah lagu-lagu yang bisa membangkitkan semangat kita. Seperti kita lihat dalam lagu-lagu Bukwende, kalau kita misalnya kurang serak dengan orang lain, tapi begitu kita bernyanyikan nomor 178, Roma tu Yesus, Roma tibu, bagi hatanya jakun burju, bukan main, semangat. Roma tu Yesus, Roma tibu, bagi hatana jakun burju. Nah, itu semangat. Jadi dari diri kita sendiri keluar semangat, dan endorfin itu akan membawa ketenangan bagi diri kita. Apalagi kita bersama dengan komunitas, bersama-sama bernyanyi seperti Saihihi Mahamuna, dinyanyikan bersama, bukan main enaknya. Itulah dikatakan para teolog bahwa dengan bernyanyi ada kekuatan untuk membangun komunitas. Nah, sekarang apa tujuan utama daripada pernyataan Paulus dalam jemaat Kolose ini? Bahwa dikatakan hendaknya firman Tuhan, perkataan Kristus diam di dalam diri kita dan menjadi kekayaan kita. Tujuan utama adalah untuk mendorong jemaat agar membenamkan firman Kristus dalam hidup mereka dan saling mengajukan, saling mengiyakan dan serta menasihati, saling mengajarkan dan saling menasihati satu sama lain dengan hikmat. Jadi pentingnya firman Tuhan dalam komunitas Kristen untuk membangun iman dan kebersamaan. Situ kita rukun dalam kebersamaan, kokoh dalam persatuan. Dalam bahasa Batak dikatakan Marsia minaminan solap pak nigaul
marasi tukol-tukolan, songon suhat di robean, saling membangun, saling menasihati, saling menegur. Itulah tujuan utama daripada firman Tuhan itu bersemayam dalam diri kita, menjadi darah daging kita. Di sana ada spirit untuk membangun, untuk menasihati, untuk bersaksi kepada sesama. Itulah pentingnya firman Tuhan dalam komunitas Kristen untuk membangun iman kita dan kebersamaan, untuk rukun dalam kebersamaan dan kokoh dalam persatuan. Sekarang apa pesan moral daripada perikop ini? Kalau tadi tujuan utama adalah untuk membuat rukun dalam kebersamaan dan kokoh dalam persatuan, sekarang tujuan utamanya apa? Apa tujuan utama? Apa pesan moral daripada perikop ini? Kalau tujuan utama tadi sudah dikatakan supaya kokoh dalam kebersamaan, rukun dalam kebersamaan, dan kokoh dalam persatuan komunitas. Karena kita sudah memiliki firman Tuhan. Pesan moralnya adalah pentingnya pengajaran dan pembinaan satu sama lain, ya, dalam iman melalui firman Tuhan. Jadi di dalam iman kita dengan firman Tuhan untuk pengajaran dan pembinaan antara satu dengan yang lain. Jadi saling mengajarkan, saling menasihati dalam kasih, kita dapat memperkuat iman satu sama lain dan menciptakan atmosfer spiritual yang positif di tengah jemaat. Itulah pesan moralnya, pentingnya pengajaran dan pembinaan satu sama lain dalam iman, saling mengajarkan, saling menasihati, saling memperkuat dalam kasih. Kita dapat memperkuat iman satu sama lain dan membangun iman, menciptakan atmosfer spiritual yang positif. Jadi untuk meningkatkan hal-hal yang positif di tengah-tengah jemaat. Itulah merupakan pesan moral daripada perikop ini. Sekarang apa implementasi daripada perikop ini? Implementasi dari perikop ini dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks komunitas iman, dapat diterapkan. Perkataan Kristus diam dengan kaya di dalam diri kita. Jadilah, ajarilah dan nasihatilah seorang akan yang lain, ya, dan nyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan. Jadi dengan berdiamnya firman Tuhan di dalam kita, kita bisa menyalurkannya, memberikan ajaran atau kesaksian kepada orang lain. Disitulah pentingnya estafet kebaikan dari Tuhan. Jangan dipendam kebaikan itu. Kita salurkan kepada semua orang. Karena Tuhan juga menghendaki adalah beritakan firman Tuhan kepada semua orang, supaya mereka menjadi pengikutku, kata Yesus. Baptis mereka dalam nama Allah Bapa, dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Lengkap. Itulah yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dan apabila kita sudah menerima firman Tuhan, wajib hukumnya untuk menyalurkan kepada orang lain. Dan kita bisa menjadi saksi hidup di dalam iman. Nah, kemudian bersyukur
kepada Allah dalam hati kita. Ayat ini menekankan bahwa kita seharusnya aktif dalam saling mengajar dan menasihati satu sama lain dalam iman serta memuji Tuhan bersama-sama. Jadi implementasi dari ajaran ini dapat dilihat dalam komunitas gereja di mana kita saling berbagi pemahaman tentang firman Tuhan dan menasehati satu sama lain melalui puji-pujian. Jadi dengan adanya firman Tuhan yang kokoh pada diri kita, kita bisa menjadi saksi hidup kepada orang lain. Jadi saling berbagi pemahaman tentang firman Tuhan dan menguatkan satu sama lain melalui puji-pujian dan lagu rohani. Jadi dalam hal ini saling berbagi firman Tuhan yang kita terima, kemudian saling menguatkan satu sama lain melalui puji-pujian dan lagu-lagu rohani. Itulah implementasi daripada perikop ini. Saling menguatkan, saling menasehati, dan berbagi lagu puji-pujian sebagai mengucap syukur kita kepada Tuhan. Dalam Mazmur 50 ayat 23, mengucap syukur dalam segala hal dan memberikan jalan Tuhan masuk dalam diri kita. Itulah yang disenangi oleh Tuhan. Jadilah kita menyenangkan hati Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan untuk menjadi manusia sempurna. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, jangan serupa dengan dunia, berubahlah dengan budi pekertimu dan berusaha untuk mengetahui mana yang baik dan yang tidak baik sesuai kehendak Tuhan. Dan jadilah manusia sempurna, artinya menyenangkan hati Tuhan. Dan dengan demikian pedoman kita selama bulan Juli, berdirilah tegak, jangan goyah, giatlah bekerja untuk Tuhan, bersekutu untuk Tuhan. Jerih payahmu tidak sia-sia, akan dihargai oleh Tuhan dengan hidup kekal di the News of Jerusalem, kota Sion, sebagai pemerintahan Tuhan selama-lamanya. Disitulah kita diterima oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.